Siang teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 1 Matematika akan mempresentasikan tentang anuitas. Kelompok kami berupa Aaron, Egnar, Alvino, Albani, Kenzo, Marcelino, dan juga saya. Kami akan membahas rumus anuitas, selanjutnya akan dibahas oleh Albani. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang anuitas. Pertama-tama kita masuk di bagian pengertian. Anuitas adalah rangkaian pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya pembayaran pinjaman uang di suatu bank. Kita masuk di bagian rumusnya. Rumus anuitas adalah ansuran plus bunga atau A sama dengan AN plus BNA. Rumus menghitung besar anuitas adalah A, yang artinya adalah A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 plus I pangkat min P. Keterangannya adalah A sebagai besaran anuitas, M sebagai modal atau besaran pinjam atau juga bisa dibilang nilai tunai, I persentase bunga dalam tahun atau bulan, P jangka waktu pinjaman. Dan kita masuk rumus yang B sama AN. Rumus menghitung besaran bunga periode pertama atau B1. B1 sama dengan M kali I atau juga BN sama dengan A dikurang AN, di mana B1 sama dengan besaran bunga pada ansuran pertama A1. M itu sebagai modal besaran pinjaman atau nilai tunai, I sebagai persentase bunga yang seperti yang tadi kita tahu. Dan ini kita masuk rumus ke AN, menghitung besaran ansuran AN. AN sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N min 1. Atau juga AN sama dengan A dikurang BN, di mana AN sama dengan besaran ansuran ke N, A1 sama dengan besaran ansuran pertama, A1 sama dengan A dikurang B1, I persentase bunga atau persenan, N sebagai jangka waktu ansuran. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Soalnya ini, Pak Anwar meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 3% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam 1,5 tahun. Jadi dari soal tadi kita dapat mengambil kesimpulan dari ketahui modal awal 10 juta rupiah dan I sebagai persentase bunga adalah 3% per tahun. Nah, untuk awal kita harus ubah persen ini ke dalam bentuk desimal. Hasilnya adalah 0,03 per 1 tahun. Kenapa bisa 0,03? Karena dalam pecahan 3% sama dengan 3 per 100. Sedangkan 3 per 100 jika dibagi hasilnya adalah 0,03. Nah, di sini sekarang kita akan lanjut terus mengubah 1 tahun ini ke bulan. Jadi 0,03 diubah tahun ini ke bulan, jadi 12 bulan. Nah, jadi selanjutnya kita harus kebagi ini nih. Karena kita dalam nyari I-nya kita harus mencari dalam hitungan 1 bulan. Jadi 0,03 kita bagi dengan 12. Sama dengan ini 0,0025 per 1 bulan. Nah, kita juga harus mencari nilai P atau jangka pinjaman. Jangka pinjamannya di sini kita diketahui awalnya selama 1,5 tahun. Nah, karena 1 tahun adalah 12, maka 1,5 tahun adalah 18 bulan. Nah, diketahui seperti ini ya. Nah, lanjut ke jawabannya. Jadi rumus yang akan kita pakai adalah anuitas sama dengan M tutup kurung I per 1 dikurang tutup kurung 1 ditambah I dengan pangkat min P. Nah, nilai M ini sudah diketahui tadi 10 juta.
Nilai ini juga udah diketahui 0,025 kurang diper 1 kurang 1 ditambah ini 0,0025 dan nilai P nya min 18. Nah, kita harus ngitung dulu bagian sini. 1 ditambah 0,0025. Ini hasilnya jadi 1,0025 min 18. Nah, selanjutnya kita harus ngitung 1,0025 dipangkatkan dengan min 18. Hasilnya itu 1 dikurang 0,9656 0512. Nah, selanjutnya tentu aja kita harus ngurangin ini dengan ini. Jadi itu hasilnya 10 juta. Per 0,056 88 28 21. Nah, hasil dari akhir ini adalah Rp atau rupiah 568,21. Jadi total angsuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah 828,21 per bulannya. Ini sudah dijelaskan oleh Eknar tadi bagaimana cara mencari anuitas, yaitu hasil yang didapatkan adalah 568,828,21. Selanjutnya saya akan membahas bagian B dan bagian C, yaitu bagaimana mencari besar angsuran pertama dan juga besar angsuran ke-10. Jadi seperti yang saya ketahui tadi, A-nya itu 568,828,21. Rumus untuk mencari angsuran pertama itu adalah sama dengan A sama dengan angsuran pertama ditambah bunga pertama. Karena belum diketahui apa itu A1-nya, jadi kita penderuaskan karena anuitasnya sudah diketahui. Jadi A1 sama dengan A dikurang B1. Jadi tinggal kita langsung masukkan saja A1 sama dengan anuitasnya sudah diketahui tadi 568,828,21 dikurang B1. Rumus B1 yang sudah dijelaskan oleh Bani bagaimana cara rumus itu, yaitu M dikali I dengan 0,0025 dikali berapa banyak jumlah dipinjam, yaitu 10 juta, sama dengan 568,828,21 dikurang 25.000 menjadi A1 sama dengan, langsung kurangkan saja menjadi 543,828,21. Ini adalah hasil dari angsuran pertama, yaitu adalah 543,828,21. Selanjutnya kita akan mencari besar angsuran ke-10. Tadi sudah saya jelaskan tadi, A1-nya sama dengan 543,828,21. Terus untuk mencari besar angsuran ke selanjutnya atau AN, seperti yang sudah kita ketahui tadi, untuk mencari A10 sama dengan AN sama dengan A1 tambah I pangkat N dikurang 1. Dicari itu adalah angsuran 10, berarti sama dengan A10 sama dengan A1 ditambah I N kurang 1. Tinggal masukkan saja angka yang sudah tadi saya cari sama dengan A10 sama dengan A1 sudah diketahui 543,828,21
0,21 buka kurung 1 tambah I nya itu ya hasilnya adalah 0,0025. N itu tadi kita ambil sama dengan 10, berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9 menjadi 9. A10 sama dengan 428,21. Ini 1 kita tambahkan saja dengan 0,0025 menjadi 1,0025 pangkat 9. Setelah sampai di step ini, A10 sama dengan 543,828,21. Kita pangkatkan dulu yang ada di dalam kurung ini menjadi 1023. Lalu tinggal kita kalikan saja. 543,828,21 dikali 1023 sama dengan 326. Ini adalah hasil dari angsuran 10. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Untuk contoh soal kedua sendiri adalah organisasi A memiliki pinjaman yang akan segera dilunasi dengan menerapkan sistem anuitas bulanan. Jika besar angsuran Rp120.000 dan bunganya sebesar Rp300.000, maka anuitas pinjaman tersebut sebesar diketahuinya adalah AN ini adalah angsuran bulanan. Angsuran bulanannya sendiri adalah 120.000. BN adalah bunga ke N. Nah, bunga ke N ini adalah 300.000. Sekarang kita masuk ke cara. Nah, caranya sendiri adalah A sama dengan AN ditambah BN. A sama dengan 120.000 ditambah 300.000 sama dengan A sama dengan 420.000. Maka anuitas pinjamannya adalah 420.000. Lanjut contoh soal ketiga. Budi mengajukan pinjaman sejumlah uang ke bank sesuai aturan. Bank tersebut menerapkan sistem anuitas bulanan. Untuk pinjaman tersebut, jika besaran anuitas 600.000 dan bunga periode kelima yang dibayar SK sebesar 415.000, maka besaran angsuran periode kelima adalah, jadi yang dicari itu adalah A5-nya. Ingat guys, di sini A sama dengan A5 ditambah B5. A sama dengan A-nya tuh kita dapat tuh jadi tuh A-nya tuh anuitasnya. Anuitas yang terdapat pada soal itu adalah 600.000. Lalu di sini tulis A5 ditambah dengan bunga periode kelima. Bunga periode kelima adalah 415.000. Lalu di sini kita tinggal pindah luaskan ke sini, jadinya yang A5 ini pindah ke kiri, yang 600 ini pindah ke kanan. Jadinya A5 sama dengan 600.000 dikurang sama 415.000. Kenapa bisa dikurang? Karena pindah ruas itu jadinya ini yang tadinya plus berubah jadi min. Lalu jumlah dari pengurangan tersebut adalah 185.000. Jadi angsuran periode kelimanya adalah 185.000. Ya baik, saya akan melanjutkan soal dari Kenjo, yaitu contoh soal keempat. Ardi memiliki hutang sebesar 5 juta rupiah. Hutang yang dimiliki tersebut dalam rencana dilunasi secara anuitas dengan sebesar Rp1.060.792 dan suku bunga yang dimiliki
adalah 2% untuk tiap bulannya. Besar angsuran yang dimiliki pada bulan ketiga dan keempat yaitu, nah, kita ketahui bahwa anuitasnya adalah sebesar 1.060.792. Nah, selanjutnya kita juga ketahui modal yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dan kita juga ketahui yaitu bunga sebesar 2%. Dijadikan 0,02. Nah, jawab awal-awal kita akan mencari A3 dan A4. Yang pertama kita akan mencari A3-nya, yaitu pakai rumus A dikurang B yaitu bunga dan dikali modal. Buka kurung 1 tambah B tutup kurung 3 dikurang 1. 3-nya ini adalah dari angsuran ketiganya. Lalu kita masukkan yang ada yaitu anuitas 1.060.792 dikurang 0,02 terus 5 juta. Nah, setelah seperti ini kita akan menambahkan yang ini terlebih dahulu, yaitu jadinya 1.060.792 dikurang 0,02 5 juta 1,02 dikali 2. Setelah itu kita langsung mengalihkan, yang ini kita kalikan sendiri dan ini juga kita kalikan sendiri, yaitu hasilnya adalah 990,792 dikali dengan 1,0404 sama dengan hasilnya A3-nya adalah 999,99.608. Nah, ini adalah hasil dari angsuran ketiganya. Selanjutnya kita akan mencari angsuran keempatnya. Sama dengan rumus yang tadi, angsuran keempatnya yaitu A min B kali M kurung 1 tambah B. Nah, ini kan 4, berarti di sini 4 kurang 1. Jadi sebenarnya rumus dari mencari angsuran adalah A dikurang B kali M tutup kurung 1 tambah B buka tutup kurung N kurang 1. Itu adalah rumusnya. Nah, tinggal kita masukkan apa yang diketahui, yaitu A 1.060.792, B-nya 0,02 dikali 5 juta. Tutup kurung 1 ditambah 0,023. Nah, selanjutnya ini kita juga kali, tapi sebelum itu kita harus menambahkan yang ini terlebih dahulu. 1.060
792 dikurang 0,02 5 juta 1 ditambah 1 jadinya 0,2. Nah hasilnya terus kita kalikan, kita ini kerjakan yang ini dulu dan ini kita kerjakan juga, yaitu jadinya 960.792 buka kurung 10612 tutup kurung. Nah sama dengan kalau kita kalikan yaitu jadi 1.019.592. Nah, jadi besar dari angsuran pada bulan ketiga yaitu sebesar 199.608 rupiah, dan besar angsuran pada bulan keempat yaitu 1.019.592 rupiah. Itu adalah jawaban dari soal keempat. Selanjutnya saya akan melanjutkan contoh soal kelima. Jadi sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Seseorang punya hutang sebesar Rp20.000 akan dibayar dengan anuitas sebesar Rp3.000 pada tiap akhir tahun. Jadi bila bunga dasar 5%, maka besarnya angsuran akhir tahun kedua sama dengan ini kan ada 5 jawaban. Yang pertama tuh A Rp2.000, B Rp2.100, C Rp2.200, D Rp2.300, dan E Rp2.500. Di sini kan yang ditanya tuh besar angsurannya, jadi kita pakai rumus dulu. Untuk rumusnya itu AN sama dengan AI buka kurung 1 plus I tutup kurung, dan juga pangkat N kurang 1. Terus di sini kita AI sama dengan A-nya itu anuitas dikurang dikurang M itu modal dikali dengan I-nya itu presentasi bunga. Jadi lanjut, AI A-nya itu anuitas itu sebesar Rp3.000 dikurang dengan M-nya itu modalnya Rp20.000 dan dikali dengan presentasi bunganya itu 5%. Lanjut AI dengan 3.000 nya kan gak ada pasangan ya untuk diubah, jadi kita turunin aja. Oke, dikurang ini 20.000 nya dikali 5%, jadi hasilnya tuh Rp1.000. Jadi jika 3.000 kurang 1.000 ya hasilnya Rp2.000. Oke, ini kita lanjut ke anuitas keduanya. Untuk hasil yang tadi di AI-nya itu kita masukkan di sini sebesar Rp2.000. Nah, di sini kita buka kurung 1 plus 0,05. 0,05 ini pecahan dari 5%, dari pecahan desimalnya. Kemudian 2 pangkat 2 min 1. Jadi lanjut, Rp2.000 tetap ditulis, ya betul, dikali 1,05. 1,05 ini hasil dari pertambahan yang di atas ini. Di pangkat tulis 1 ini hasil dari pengurangan pangkat dari 2 kurang 1. Jadi yang ini 2.000 dikali 1,05 hasilnya jadi 2.100. Jadi untuk jawabannya itu sebesar Rp2.100. Jadi jawabannya itu B.
Teman, kami sudah menyelesaikan pembahasan soal dan materi kami kali ini, dan selanjutnya adalah soal dari kami, yaitu kelima soal ini. Kami harap kalian dapat mengerjakan soal-soal ini dengan baik, dan juga terima kasih sudah menonton. Kami berharap bahwa materi kami kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.